Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ikhwan wal akhwat, di penghujung Ramadan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ampunan, rahmat dan kemudahan bagi kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa menutup Ramadan ini dengan husnul khotimah. Kita menjadi alumni Madrasah Ramadan yang betul-betul menjadi hamba yang muttaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan wal akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini di penghujung dari kajian kita, yaitu kitab Badlul Ma'un fi Fadhil Ta'un karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di penghujung kitab ini ada satu pertanyaan yang perlu kita ajukan dalam diri kita adalah apa? Kapan seorang manusia bisa dianggap sebagai orang yang sangat bahagia di dunia ini? Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin jawaban kita mungkin berbeda-beda. Antara seorang muslim dan muslim lain juga berbeda-beda, apalagi antara muslim dan kafir. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pahami bersama dan kita sepakati bersama. Islam memberikan sebuah konsep bahwa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan, bahkan dunia bisa dia genggam di tangannya, itu dengan konsep sederhana, siapapun bisa merasakannya, siapapun bisa mendapatkannya. Kaya ataupun miskin bisa mendapatkan kebahagiaan dan bisa mendapat kepuasan di dunia ini. Apa itu? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih riwayat Tirmidzi, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di pagi harinya, barang siapa di antara kalian di pagi harinya aminan fi sirbihi, dia aman, keluarganya aman, hartanya aman, jamaahnya aman, maksudnya kondisi keluarganya aman, kemudian mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan hari itu dia memiliki bekal untuk keluarganya, makanan, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia ini telah dikumpulkan dalam dirinya. Artinya dia bisa menggenggam dunia. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenikmatan yang besar yang dimiliki oleh seorang manusia di dunia ini. Siapapun yang memiliki tiga-tiganya ini seperti dia menggenggam dunia. Buat apa kaya sementara sakit-sakitan? Buat apa sehat tetapi tidak merasa aman, diancam oleh berbagai macam ancaman, gangguan musuh dan lain sebagainya? Sama, sehat jasadnya, aman dari gangguan musuh, tetapi tidak memiliki bekal untuk makan pada hari itu juga tidak ada maknanya sama sekali, ma'asyiral muslimin. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengumpulkan kunci-kunci kebahagiaan dalam sabdanya yang begitu simpel tetapi maknanya begitu luas. Nah, disinilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sang penulis kitab ini, menyebutkan bahwa kesehatan itu merupakan amanah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim setelah iman dan yakin. Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, "Innan nasa lam yu'tu ba'dal yakini khairan minal afiyah." Hadis riwayat Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis sahih. Sesungguhnya manusia tidak pernah diberikan anugerah yang sangat agung, yang sangat istimewa setelah al-yakin, setelah iman, ya, setelah al-yakin, melebihi kenikmatan yang bernama al-afiyah, kesehatan. Makanya ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus melihat kesehatan yang dia miliki itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Wajib untuk menjaganya. Jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu dengan dua nikmat ini. Maksudnya tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Di kesempatan kali ini kita tekankan pada masalah kesehatan. Ada sebagian saudara kita yang begitu meremehkan kesehatan. Padahal itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang yang semangat sekali mencari ilmu sehingga dia melupakan kesehatannya. Sehingga apa? Ketika dia sehat, ketika dia belajar dengan rajin sampai lupa menjaga kesehatannya, dia pun selesai belajar, setelah selesai masa belajar, dia sakit-sakitan. Akhirnya apa? Ilmu yang dia dapatkan tidak begitu maksimal dia sebarkan di tengah masyarakat. Akhirnya kurang bermanfaat juga. Kan kita sering melihat teman-teman kita misalkan ya, semangat belajarnya luar biasa sampai lupa dengan hak-hak tubuhnya, jarang tidur, kemudian makan pun apa adanya, kadang hanya ngemil ya mie goreng atau apa, setelah akhirnya apa? Dia sakit, mah parah dan sejenisnya. Walaupun dia itu memiliki ilmu yang banyak, namun ketika badannya sakit-sakitan, dia tidak bisa menyebarkan ilmunya dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah salah seorang salaf pernah mengatakan begini, "Man kana mu'minan wa badanuhu afiyah," barang siapa yang beriman dan badannya sehat, faqad nala sayyidan ni'amid dunya wa sayyidan ni'amil akhirah. Sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang paling agung di dunia dan kenikmatan yang paling agung di akhirat. Kenapa? Nikmat yang paling agung di dunia adalah as-sihah, kesehatan, dan nikmat yang paling agung di akhirat adalah apa? Keimanan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak salah apa yang beliau sampaikan. Muslim kafir di antara yang disepakati oleh mereka adalah kesehatan itu utama sekali di dunia. Sementara di akhirat nanti yang paling dicari oleh orang adalah apa? Keimanan. Karena imanlah yang bisa menyelamatkan dia dari berbagai macam siksaan kelak di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma sa'alallah ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi minal afiyah." Tidak ada yang diminta kepada Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi al-afiyah, kesehatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kita minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi jamaah sekalian, minta kesehatan itu sesuatu yang harus. Makanya ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita ini bisa mendapatkan kesehatan. Di antaranya apa? Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, ampunan darimu, wal afiyah, dan kesehatan. Kalau ada riwayat lain yang lebih lengkap, Allahumma inni as'alukal yakina, ya Allah aku minta kepadamu keyakinan, wal afwa, dan ampunan darimu ya Allah, wal afiyah, dan kesehatan darimu ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghindar dari tempat atau dari penyebab utama sakit, itu bagian daripada hal yang disyariatkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itu bagian daripada cara kita untuk menjaga amanah yang bernama kesehatan, sehingga beribadah, berdakwah, berjihad, amar ma'ruf nahi mungkar, apapun aktivitas kita bisa terlaksana dengan baik ketika badan kita ini sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Anda semuanya keamanan dalam keluarga, dalam harta, kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mencukupi kebutuhan harian Anda. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.